Cari batik ke Pulau Bali, singgah di pasar, beli pepaya. RRI Tarakan hadir kembali dalam RRI Net Obrolan Budaya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Tarakan. Obrolan budaya ini dapat Anda akses melalui UC TV Channel 130, Nin Media Channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Pendengar dan pemirsa RRI Net, batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Lalu pemerintah pada tahun yang sama, bulan November, menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Nah, semenjak saat itu, batik mulai berkembang pesat di berbagai daerah. Setiap provinsi bahkan kabupaten mempunyai batik dengan ciri atau motif tersendiri yang diambil berdasarkan kearifan lokal yang ada. Geliat perkembangan batik pun terasa sampai ke Kalimantan Utara. Beberapa perajin batik bermunculan di Kaltara yang berusaha menggali kearifan lokal untuk dijadikan sebagai motif khas batiknya. Bersama kita saat ini salah seorang perajin batik Kota Tarakan yang sudah cukup lama bergelut dalam dunia perbatikan. Bersama Mas Adi Setio Purwanto, masyarakat akrab memanggilnya dengan nama Mas Anto Gondrong. Apa kabar Mas Anto? Alhamdulillah, Sehat kabar ya? baik, Mbak, Kabar sehat baik. selalu. Oke. Iya. Bagaimana tadi perjalanan dari rumah ke RRI Tarakan? Cukup bagus, cukup lancar, cuma agak sedikit gerimis saja. Iya. Memang dari pagi memang agak hujan di Tarakan. Iya. Untung hujannya sudah reda ya Mas Anto ya. Siap, Terima kasih betul. sudah hadir bersama kita di kesempatan kali ini. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang dengan Mas Anto. Kita akan bertanya mengenai pengalamannya dalam dunia perbatikan ya, apa saja suka dukanya. Nah, nanti kita akan coba kulik lebih dalam bersama Mas Anto Gondrong. Ya Mas Anto, mulai kapan menekuni batik ini? Untuk tepatnya saya menekuni batik dari tahun 2011 setelah kami mengikuti pendidikan dan pelatihan di Balai Besar Batik Jogja waktu itu tahun 2010. Sudah cukup lama ya? Ya, kalau sampai saat ini ya bisa dibilang cukup lumayan berusia sudah. Jadi ya pelan-pelan kita mencoba, kita mengawasi motif-motif budaya daerah yang ada di situ, kita coba tuangkan menjadi satu lembar kain batik. Baik, dari tahun 2010 ya, berawal dari tahun 2010? Ya, berawal dari tahun 2010, tapi tepatnya di 2011 baru mulai saya mendirikan usaha batik ini. Baik, oke. Apa motivasi Mas Anto menekuni batik? Apakah ada dorongan dari keluarga atau support dari orang terdekat, teman atau seperti apa Mas Anto? Atau memang dari masih zaman kuliah barangkali gitu sudah senang sama batik? Berawal dari ini kepedulian sih. Saya mengamati motif-motif budaya yang ada di Kalimantan ini sudah sangat banyak, terutama di Kalimantan Utara itu banyak motif, mulai dari motif dari Dayak, dari Bulungan, bahkan suku asli Tidung sini itu mempunyai ciri khas budaya dan juga ukiran yang berbeda. Jadi di situ saya percaya kalau nanti motif-motif ini saya angkat menjadi satu lembar kain batik, insya Allah akan menjadi ciri khas yang menjadi buah tangan setiap orang yang datang ke Tarakan begitu. Baik. Jadi memang karena rasa prihatinnya tadi atau karena mengamati banyaknya motif yang ada di Kota Tarakan khususnya ini sehingga mendorong Mas Anto untuk mulai menekuni dunia perbatikan begitu ya? Iya. Jadi memang Sepertinya dari awal itu, iya.
Latar belakang saya sebetulnya saya seorang pelukis, saya seniman. Jadi di situ hanya mengembangkan sayap sih sebetulnya ini. Tapi mengembangkan sayap ini yang positif. Kita mencoba mengapresiasikan, kita mencoba melestarikan budaya yang ada di Kaltara, budayanya orang Indonesia yaitu batik. Di situ saya istilahnya sangat yakin kalau motif-motif yang ada di Kaltara ini akan menjadi berbeda dengan motif-motif yang lain, karena memang mempunyai pewarnaan yang berbeda, mempunyai corak yang berbeda, ukiran yang berbeda. Di situ rasanya saya itu lebih pas kalau saya mengangkat motif-motif lokal ini yang saya angkat untuk menjadi buah tangan setiap orang yang datang ke Tarakan, setiap orang yang berkunjung ke Tarakan, sebagai ciri khas atau bahkan bisa dibilang apa sih orang yang datang ke Tarakan kalau nggak ada ciri khasnya yang dibawa dari Tarakan, begitu. Baik. Iya, jadi Mas Anto ini memang sudah bisa membatik ya, dari awalnya memang sudah bisa membatik, sudah tahu cara membatik, sehingga motif-motif yang Mas Anto amati yang ada di Kota Tarakan dan Kaltara itu ingin ditonjolkan agar dikenal banyak orang. Iya bener, dari motif-motif itu saya sebetulnya udah bisa dibilang ini motifnya sangat berbeda. Ini motifnya sangat-sangat bagus, berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau mungkin di luar sana, misalnya di Jawa terkenal dengan motif parang, motif megamendung, di daerah-daerah lain mempunyai motif-motif yang berbeda. Tarakan dan Kalimantan Utara khususnya juga harus mempunyai dan memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lain. Begitu. Baik. Iya, Mas Anto, apa benar menekuni batik harus seseorang yang mempunyai jiwa seni? Haruskah? Kalau orang yang tidak punya jiwa seni, bagaimana? Ya sebetulnya semua itu bisa dipelajari. Kalau dengan sentuhan seni itu kan sesuatu hal akan menjadi indah. Kata pepatah kan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dan dengan seni hidup akan menjadi indah. Nah, dengan filsafat itu kayaknya tepat kalau batik itu ditekuni dengan seni, ditekuni dengan apa istilahnya itu, membatik itu bukan sekedar coret-coret atau bahkan hanya sekedar main-main, tapi di sini ada nilai filosofinya, nilai filosofi yang terkandung di dalam setiap motif yang kita buat, begitu. Jadi harus punya jiwa seni nih ya. Kalau nggak punya jiwa seni nggak bisa memang ya. harus ada jiwa seni, itu harus ada, begitu. Oke, mungkin kalau punya jiwa seni jadi ide-ide yang tertuang itu gampang mengalir barangkali ya. Akan tercurahkan, akan tersalurkan, dan akan tersampaikan. Oke. Kalau yang memang tidak punya jiwa seni, bagaimana kita mengajak mereka untuk bisa menekuni batik? Kalau yang tidak mempunyai atau tidak memiliki jiwa seni, mungkin ya pelan-pelan akan kita ajarkan, kita buatkan desainnya, kita buatkan motifnya, jadi mereka itu tinggal menjiplak. Hanya meniru aja. Sedangkan kalau sudah banyak bermunculan dari IKM batik, itu harus mempunyai jati diri masing-masing. Nah, jati diri ini yang memang harus dimiliki dari seorang seniman, seorang pembatik itu. Baik. Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ya sebagai pengetahuan saja, metode membatik ada 5, yaitu tulis, cap, celup ikat,
printing, lukis atau colet. Nah, bisa Mas Anto jelaskan secara singkat masing-masing dari metode membatik ini. Mungkin mulai dari tulis dulu. Batik itu aslinya mempergunakan canting. Nah, canting tadi itu ada yang canting tulis, ada juga canting cap. Sedangkan yang harganya di atas itu rata-rata mempergunakan canting tulis dengan proses penggunaannya sistem lukis. Jadi prosesnya itu bisa dibilang agak sedikit ribet, makanya tadi betul kalau orang mempunyai jiwa seni untuk membuat pencantingan dalam proses melukis batik itu jauh lebih bagus, jauh lebih berbeda dengan batik-batik yang ada. Sedangkan untuk printing itu sebetulnya batik tapi dia pakai mesin, jadi bisa dibilang tekstil bermotif batik, jadi tidak termasuk batik. Tapi orang nggak tahu sih apa itu yang printing, makna ini yang batik, mana yang batik asli, mana yang batik tulis, mana yang batik cap. Sedangkan proses pengerjaannya berbeda-beda. Ada yang tadi itu kalau di Banjarmasin kita mengenalnya dengan sasirangan yang sistem ikat, sedangkan yang aslinya batik itu mempergunakan proses perintangan lilin, mempergunakan canting. Ya Mas Anto, kalau kelebihan dan kekurangan metode yang Mas Anto gunakan tadi apa? Metodenya metode lukis ya? Terbatas, sedangkan produksi nggak bisa banyak. Tapi kalau dengan proses pengecapan dengan canting cap itu mau dibuat berapa banyak aja bisa, mau dibuat kembaran seperti apapun bisa. Tapi kalau yang saya buat sendiri memang itu harganya berbeda dan nggak ada samanya. Itu tadi. Oke. Kelebihannya Mas? Kelebihannya jadi lebih percaya diri seandainya kan nggak harus ini dipakai nanti ketemu di jalan sama lagi. Sama kembar gitu ya. Pas undangan sama lagi. Tapi kalau yang saya buat ini jelas tidak berbeda, tidak ada samanya sama sekali. Baik. Nah, itu kelebihannya ya, Mas ya. Kelebihannya. Ya Mas Anto, dari mana mendapatkan peralatan produksi untuk membuat batik ini? Untuk peralatan perlengkapan batik kita datangkan dari 3 tempat, dari Pekalongan, dari Jogja, Solo. Ada juga sebagian di Surabaya, untuk kain-kain juga ada. Baik. Jadi suplai bahan baku tetap kita datangkan dari Pulau Jawa. Baik. Ya pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan masih menggali lebih dalam lagi, kita akan masih bertanya banyak hal kepada Mas Anto Gondrong terkait dunia perbatikan yang sudah ia geluti sejak tahun 2010 silam. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya berjudul Melestarikan Batik Kaltara akan kami lanjutkan setelah layanan masyarakat berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, duhai sayang di tengah lautan.
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui UCTV Channel 130, Nin Media Channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Kita masih membahas tentang melestarikan batik Kaltara bersama Mas Anto Gondrong. Ya, pendengar dan pemirsa, di sini Anda bisa lihat ya, Mas Anto sudah membawakan kita beberapa pasang baju batik pastinya, dan Anda bisa lihat di sini ada beberapa motif batik yang diproduksi. Nah, Mas Anto, mungkin bisa dijelaskan motif apa saja ya yang ada di pajangan kita saat ini dan sekalian harganya berapa? Mulai dari ini aja ya, dari depan nih. Oh, kalau ini sebetulnya baju blazer wanita. Oh, blazer. Okay. Blazer wanita. Jadi untuk motifnya itu adalah motif tarian sepasang enggang. Itu memang saya desain sendiri, saya buat sendiri motifnya, tapi ini mempergunakan canting cap. Jadi bisa dibuat massal itu. Oke. Iya. Ini ternyata blazer ya? Iya, blazer untuk blazer wanita. Panjang. Iya. Harganya berapa? Untuk harganya satu baju wanita ini seharga 700.000. 700? Iya, 700.000. Lumayan ya? Iya. Sedangkan yang baju prianya seharga 500.000. Yang ini, iya. Oh, yang ini, oke, yang iya. di belakang ini ya, ini 500. Itu ini semuanya sudah mempergunakan lapisan kain dalam, kain trikot namanya, kain khusus untuk batik itu namanya kain trikot. Silahkan dibuka. Iya. Nah, kayaknya pemirsa tidak bisa melihat. Nah, ini seperti ini ya pemirsa. Kalau ini, ya. ini motifnya Cantik. yang saya buat motif padau 7 dulung yang biasa acara. Sesaji larung laut setiap bulan Desember atau Irau Tengkayu yang dilaksanakan iya. Padau 7 dulung ya Mas Anto iya, ya. ini motif padau cukup menarik 7 dulung. Motifnya ini. Apakah ini hanya satu? Kalau ini enggak, ini bisa kita buat banyak. Cuma yang ini memang hanya kita buat satu. Hanya satu aja yang saja. kita buat, iya. Oke. Harganya 500.000. Harganya 500.000. Oke. Pengerjaannya berapa lama ini Mas Anto? Pengerjaan total sekitar 1 mingguan. 1 mingguan Iya. ya. 1 minggu pengerjaan. Cukup menarik ya. Cakep nih kalau yang pakai. Ya. Oke, selanjutnya kita coba yang ini, yang satunya lagi. Dasarnya warna biru. Nah, ini. Motif apa ini Mas Anto? Ini motif yang saya buat juga. Sebetulnya ini sungkul. Tapi iya, motif sungkul baloi yang ada di Kota Tarakan. Oke. Ini sengaja saya buat menjadi tameng yang biasa dipakai suku Tidung dulu, zaman dulu untuk berperang. Nah, ini saya abadikan untuk menjadi sebuah kain yang bisa dijadikan untuk baju. Baik, harganya berapa? Harganya 500.000. 500 juga ya. 500 ya pemirsa ya. Ya, yang baju prianya 500. Ini ada yang untuk cewek juga? Kalau yang ini untuk ceweknya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ini juga limited, satu saja.
Iya, ini hanya satu aja. Satu saja ya. Ini hanya satu aja. Baik, kita beralih ke yang satunya, ini yang terakhir yang dibawa Mas Anto. Ini warnanya agak sedikit soft. Sebetulnya ini warna-warna yang saya ambil ini tidak menciri khaskan orang Kalimantan, orang begitu. Kaltara. Cuma di sini motifnya tetap saya pergunakan motif lokal, yaitu motif tanduk galung. Motif tanduk galung itu warisan budaya yang memang sengaja saya lestarikan untuk bisa dijadikan baju, dan memang hasilnya sangat-sangat bagus. Kita kombinasikan dengan pengecapan yang lain, cuma pewarnaannya dia jauh lebih soft, lebih kalem, nggak terlalu ngejreng, Nggak terlalu norak. iya, nggak terlalu norak begitu. Motif tanduk galung itu motif tanduk galung. ciri lokal khas suku Tidung. Iya, suku Tidung. Oh, Tidung, baik. Suku Tidung ini biasa dipakai pada hiasan mahkota pengantin. Baik. Tanduk galung ini. Oke, ini outer juga ya, Blessing Iya, ya. sama, outer juga. Kalau saya pakai bagus ya. Cakep Mbak, cakep. Cakep ya harganya. Tanya Ya, harga dulu. sama, harganya 700 juga ya kalau yang wanita. Oke, Ya. karena mungkin panjang kali ya. Iya, Oh. panjang dan memang agak besar memang ini. Oke. Iya, Baik. sama, semuanya sudah mempergunakan. Dalam ini memakai kain trikot ini. Iya, Jadi iya. Cantik. untuk jadi bajunya itu dia nggak lemes. Jadi baju itu kainnya lebih tegas gitu. Baik, baik. Ya, itu dia pemirsa ya, ada 4 pasang baju di sini, semuanya menarik dengan motif dan ciri khasnya masing-masing. Kalau Anda berminat bisa langsung hubungi Mas Anto ya. Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih berbincang-bincang dengan Mas Anto, masih tentang batik ya, melestarikan batik di Kaltara. Nah, untuk batik yang Mas Anto produksi, berapa harga batik yang paling murah dan yang paling mahal? Yang paling murah dulu. Yang paling murah saya produksi ada yang hanya kecil-kecil aja ada. Kayak model shawl itu saya buat harga 150.000. Sedangkan kalau kain batik itu dari harga 300.000 sampai 2 juta. Itu saya jual. Dari bahan-bahannya mulai dari katun sampai dengan sutra. Sedangkan ukurannya ukuran standar 115 kali 2 meter 25. Itu ukuran satu sandang. Itu. Jadi paling murah 150. Iya, paling murah 150. Seperti shawl iya, gitu ya. shawl itu. Dan paling mahal seharga 2 juta. 2 juta. Memang yang lebih mahal lagi sebetulnya ada. Berapa? Tapi itu kalau biasanya proses saya buat untuk lelang itu pernah di atas harga 15 juta. Wow, 15 juta Iya. ya. Gaji berapa bulan ya? Gaji 3 bulan kayaknya. Itu kenapa dia harganya mahal? Apakah karena motifnya yang menarik atau karena pengerjaannya sulit atau seperti apa, Mas Anto? Pengerjaannya sebetulnya nggak sulit, cuma kita cari momennya yang sangat berbeda. Waktu dulu ada kunjungan Raja Salman, itu saya melukis dengan batik, itu mempergunakan 1 lembar kain itu dengan wajahnya wajah Raja Salman yang saya kombinasikan dengan ornamen Kalimantan, mulai dari ornamen Dayak, Tidung, Bulungan, dan alhamdulillah di situ melalui lelang bisa terjual itu sekitar 15 juta lebih. Luar Sedangkan biasa. momen-momen yang berikutnya ada juga yang batik motif corona, itu yang saya buat, itu juga harganya berbeda, itu juga agak lebih mahal karena itu orang hanya akan memakai itu dan dia akan mengingat, oh di tahun itu pernah terjadi corona. Jadi ya. motif-motif
corona itu yang saya aplikasikan ke arah kain. Baik, ya idenya luar biasa ya, karena mungkin jarang orang akan terpikirkan dari bisa dikatakan musibah ya. Iya. Virus corona kita mengalami beberapa tahun yang lalu itu Iya. bisa kita tuangkan dalam Iya, kita tuangkan ke ide, arah kain, dan membuat memang batik. itu membawa berkah tersendiri. Jadi bisa dibilang semuanya pada bingung kena corona, tapi sementara batik yang saya produksi motif corona tadi itu jauh lebih mahal dan jauh lebih banyak yang terjual. Baik. Jadi istilahnya anggota nggak ada yang nganggur lagi dengan adanya COVID, dengan adanya virus corona yang melanda waktu itu. Baik, dan dua-duanya terjual ya? Dua-duanya terjual. Limited. Waktu itu sangat-sangat limited sekali. Iya. Baik. Kalau yang motif-motif lain itu saya biasa membuat batik itu istilahnya batik konslet. Itu batik yang saya buat dan memang itu nggak ada samanya. Hanya satu dan orang mengatakan ini batiknya ndak umum ini. Di situ jauh lebih mahal lagi. Yang biasanya paling hanya 300, di sini saya jual antara 800 ribuan. Baik. Ya, selain dua motif tadi yang cukup menarik ya, Iya. Raja Salman dan motif virus corona tadi, iya. ada lagi nggak yang lain yang lebih menarik lagi? Yang sampai saat ini kita masih belum dapat momen yang tepat karena memang itu juga kita sedikit banyak peka terhadap lingkungan, peka terhadap keadaan yang memang harus kita aplikasikan ke arah kain batik. Itu tadi. Iya, jadi bisa jadi Mas Anto membuat motif-motif yang sesuai atau pas dengan momen sesuatu ya, misalnya Piala Dunia barangkali ya. Bisa. Kadang-kadang ada juga saat kunjungan pejabat itu yang memang saya di situ langsung mengerjakan kayak dulu ada pimpinan sebuah partai, Pak AHY itu datang ke Tarakan dan memang itu saya buat batik dan langsung dia tanda tangan di situ dan dia juga sudah langsung oke, saya pesan. Wow, Itu. luar biasa. Siap. Pasti pengalamannya menarik ya Mas Anto ya. Ya seperti itulah Iya. kira-kira yang terjadi. Baik, Mas Anto sudah membuat batik berdasarkan kearifan lokal Kaltara seperti Tidung, Bulungan, dan juga Dayak. Nah, apa ciri khas dari masing-masing motif tersebut, Mas Anto? Dari motif-motif ini sangat berbeda. Dari motif Dayak mempunyai lengkung-lengkung tersendiri. Dari Bulungan mempunyai motif ukiran-ukiran tersendiri yang kita biasa temukan di Kesultanan Bulungan di Tanjung Selor. Sedangkan motif-motif Tidung juga tidak kalah. Dia mempunyai ukiran, dia memiliki anyaman, bahkan diaplikasikan ke arah pegangannya mando dan juga sarungnya mando. Mando itu parangnya orang-orang Tidung, parangnya orang-orang Dayak itu juga sangat berbeda. Nah, dari ukiran-ukiran itu kita aplikasikan ke arah kain. Dari ukiran-ukiran rumah-rumah panjang yang ada di daerah pedalaman itu karena saya juga sedikit banyak bertanya dan mempelajari dari sesepuh, dari budayawan, dari suku, kepala suku, bahkan sampai ke Long Pesuk sana saya belajar untuk memperdalam motif-motif yang ada di Kalimantan Utara ini. Baik, dari ketiga motif tadi, Tidung, Dayak, dan Bulungan ini paling sulit yang mana ini Mas Anto? Kalau kita udah biasa, udah biasa itu nggak ada sulitnya, tapi ada di antara motif-motif Dayak itu yang memang nggak boleh.
Sebetulnya nggak apa-apa sih, cuma ada yang memang dia katakan ini motif ini biasa dipakai di kuburan. Nah, jadi baik. kita juga membatasi diri. Oh iya, ini motifnya ini. Ada motif lematek, ada motif piai, ada motif sulau. Sulau itu seafood yang melambangkan dari kekayaan orang-orang Dayak. Jadi di sana kita aplikasikan semua. Dari anyaman juga begitu, motif-motif anyaman, anyaman rotan, anyaman tikar itu kita aplikasikan ke arah kain batik. Baik. Kalau untuk tidung dan juga bulungan, apakah ada motif-motif yang dilarang yang tidak bisa kita gunakan, Mas Anto? Enggak. Sampai saat ini mereka sangat suka dan memang alhamdulillah support mereka sangat-sangat bagus. Mereka motif-motif mereka bisa kita angkat, bisa kita lestarikan menjadi kain batik itu. Mereka sangat-sangat luar biasa. Dari sesepuh suku Tidung, budayawan suku Tidung itu saya biasa konsultasi dengan motif-motif yang saya buat. Baik. Motif-motif itu dan mereka sangat-sangat terbuka. Senang ya? Iya, sangat senang. Iya. Dan di samping itu juga ada motif-motif yang memang saya desain sendiri, ya kayak model tadi itu ada motif tarian enggang, ada motif pakis atau kujo, atau ada juga yang mengatakan piai, itu yang menjadi ciri khas dari batik kami. Baik. Ya Mas Anto, mungkin ada kendala dalam membuat motif lokal tersebut. Ketiga motif lokal tadi, Tidung, Bulungan, dan Dayak, apa kendala-kendalanya? Ada? Untuk kendala sampai saat ini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah aman-aman aja untuk pembuatan motif-motifnya. Itu. Oke. Motif mana yang paling diminati konsumen, yang paling dicari, paling disukai, yang mana? Kalau yang disukain itu yang saya buat motif batik konslet tadi itu. Oh. Jadi di situ memang harganya juga lumayan dan memang itu nggak bisa terus menerus saya produksi, dan itu terus menerus menjadi incaran dan buruan. Setiap saya produksi, saya buat, saya masukkan di IG, saya masukkan di Facebook, langsung di keep sama orang. Motif konslet ya? Iya, motif batik konslet namanya. Batik konslet. Siap. Baik. Nah, untuk sekali pengerjaan ada berapa lembar batik yang dibuat? Dan itu butuh waktu berapa lama ya dari awal sampai jadi selembar kain batik? Kalau proses pencantingan dalam mencanting melukis, dalam satu hari saya bisa mengerjakan sekitar 15 potong. 15. Saya sendiri. Oke. Itu selanjutnya dikerjakan anggota saya yang untuk pewarnaan. Jadi untuk proses kain batik itu kerja sebuah tim, nggak bisa mandiri, nggak bisa ini saya harus mengerjakan ini dari A sampai Z, gempor kayaknya dia kalau mengerjakan begitu. Jadi ini adalah kerja tim yang memang saling gotong royong. Ada Baik. proses pewarnaan, ada pencantingan, ada proses pelorotan, dan step-step ini saling keterkaitan dari anggota satu dengan teman-teman yang lain. Baik, jadi harus kompak, harus saling solid bener. ya. Iya, saling bantu-membantu, Iya, gotong betul. royong ya. Iya, Itu gotong royong itu. butuh waktu berapa lama? Untuk waktu satu lembar kain bisa jadi sekitar 3 hari udah siap. 3 hari, itu Iya. sudah jadi ya? Sudah jadi. Oke. Kalau dalam sebulan berapa rata-rata batik yang diproduksi? Dalam sebulan kami produksi antara 350 sampai 400 potong. Kalau untuk penjualan sendiri ya sudah cukup lumayan dibanding dengan dulu pada saat awal-awal kita merangkak atau bahkan kita ngesot. Itu dulu saya tekor setiap bulan itu antara 5 juta sampai 7 juta setiap bulan. Alhamdulillah berjalannya dengan waktu yang
sampai saat ini itu penjualan antara 300 sampai 350 potong per bulan. Per bulan, cukup Memang lama sih ya? nggak seperti di Jawa yang berapa truk begitu, tapi ya untuk kalangan industri kecil menengah seperti kami atau IKM atau UKM itu ya sudah cukup membantu dari orang-orang yang bekerja di tempat kami. Baik. Oke, untuk saat ini usaha batik Mas Anto sudah menyerap berapa tenaga kerja? Sampai saat ini masih tetap 8 orang plus kami, jadi sekitar 11 orang. 11 semuanya orang tenaga kerja yang ada di tempat kami kerja. Itu semua para pria atau ada Campur dari cewek juga? Dari perempuan, dari tunawicara, dari orang tunagrahita, orang normal, bahkan ibu-ibu rumah tangga semua ada, laki-laki, perempuan, anak-anak semua. Bukan maksudnya bukan anak-anak yang masih sekolah gitu, enggak. Istilahnya anak remaja lah, itu ada semua. Bahkan di tempat kami juga menerima anak-anak PKL itu yang dari sekolah-sekolah yang ada di SMK di Kaltara. Baik. Ya, pada awalnya mereka tenaga kerja siap pakai atau harus dilatih terlebih dahulu, Mas? Kalau itu kita yang ngajarin semua. Oh, baik. Nggak ada di sini yang tenaga kerja siap pakai, nggak ada. Bahkan dari nol kita ajarin sampai dengan bisa itu sudah sangat-sangat bagus. Dan sudah banyak juga dari anggota kami yang sudah membuka usaha sendiri juga sudah banyak. Dari tempat yang dulunya kerja di tempat kami sekarang sudah menjadi pengusaha batik juga sudah banyak. Baik. Itu. Ya. Ini butuh waktu berapa lama ini mengajarkan mereka yang mungkin belum punya basic sama sekali ini sampai bisa membatik? Kalau untuk mengajarinya sih sebetulnya cepat aja. Paling antara 3 sampai 5 hari aja sudah pintar, bisa, ya? udah bisa. Cuma ya untuk memperdalam itu perlu continue. Jadi terus menerus dikerjakan, terus menerus dilaksanakan, akhirnya dan nanti itu akan menjadi biasa dan akhirnya menjadi pintar. Baik. Begitu. Oke. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, jangan kemana-mana ya, karena setelah pariwara berikut, obrolan tentang melestarikan batik Kaltara bersama Mas Anto Gondrong masih akan kami lanjutkan. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI.
Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui UC TV Channel 130, Nin Media Channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store dan juga App Store. Masih ada Mas Anto Gondrong di sini. Ya Mas Anto, kemana saja batik Mas Anto dipasarkan? Untuk pemasaran kain batik saat ini sudah cukup meluas. Istilahnya untuk di Tarakan, untuk di Kaltara, bahkan di luar sana, maksud saya di tetangga, mulai dari Tawau, Kinabalu, di Brunei itu udah biasa saya kirim barang ke sana. Cuma ya itu permintaan nggak sebanyak dulu, gitu. Penjualan masih tetap di daerah Tarakan. Tarakan pun banyak, ada di UKM Center di Tarakan, ada di provinsi di Dekranas juga ada, di Dekranas Tarakan juga ada, di tempat kami sendiri juga ada, bahkan di Jakarta di Semesko juga ada. Baik. Semesko Jakarta. Iya. Sudah merambah ke negeri jiran, berarti sudah ke luar negeri ya, sudah ke Tawau, ke Kinabalu ya Mas Anto ya. Iya, tetangga. Brunei juga ya. Iya, sampai di Brunei juga. Kalau di dua negara jiran ini batik motif apa yang paling diminati? Mereka nggak suka dengan motif-motif batik, jadi lebih sukanya motifnya bukan budaya daerah, tapi motif, istilahnya motif modern ya. Motif modern yang dia suka, mungkin hanya goresan-goresan yang tertentu itu dia suka. Tapi kalau sudah menyangkut jenis motif, dia nggak terlalu suka. Karena mereka juga mempunyai batik juga, terserah itu batiknya seperti apa. Nah, kita juga mengimbangi juga dari motif-motif yang kita buat untuk mereka itu yang dia sukain seperti apa. Itu. Kalau permintaan dari luar kota dan juga dari negara jiran tadi masih sering? Oh, untuk saat ini masih aja, masih sering. Kami juga memasarkan lewat IG saya, lewat YouTube Facebook saya. Dari situ mereka mengenal, mereka tahu, dan mereka pun bisa beli. Oke. Ya. Baik. Nah, bagaimana kepedulian pemerintah kota dan juga provinsi untuk perkembangan batik di Tarakan atau Kaltara? Untuk pemerintah kota dan pemerintah provinsi itu sangat-sangat luar biasa, dari dinas-dinas
Perindakop yang memang menaungi di bawah kami dari pemerintah kota maupun provinsi, bahkan dari perbankan juga sangat-sangat peduli dengan keberadaan batik-batik kami. Itu sangat-sangat luar biasa. Baik, mungkin ada keluhan atau mungkin ada masukan Mas Santo untuk pemerintah ke depannya? Untuk pemerintah ya itu tadi, lebih banyak mempergunakan produk dari lokal aja, jadi nggak perlu lagi lah istilahnya memakai produk-produk batik yang dari luar sana, karena motif-motif batik yang ada di lokal sini juga sudah mulai banyak dari teman-teman kita yang sudah saya latih untuk bisa mandiri, itu sudah sangat-sangat banyak. Jadi siapa lagi yang mau peduli kalau enggak pemerintah, kalau enggak kita-kita, siapa lagi, kan begitu. Baik. Ya, terakhir Mas Santo, apa harapan Mas Santo kepada masyarakat, kemudian mungkin generasi muda dan pemerintah dalam hal kelestarian batik ini? Harapan kami semoga selalu mempergunakan motif-motif batik lah. Jangan lagi malu atau bahkan minder untuk mempergunakan batik-batik lokal. Dan memang anak muda lah khususnya, memang saya buat batik itu ada batik untuk anak-anak milenial yang cenderung tidak seperti orang mau kondangan, itu saya buat juga untuk anak-anak itu, untuk anak-anak muda dari generasi Gen Z atau apa itu tuh saya buat dari kaos, dari kain supaya dia lebih senang. Dan di sini juga ada kain-kain batik yang memang mereka belajar, mereka mencoba membuat dari sekarang di sekolah-sekolah untuk anak-anak generasi muda itu sudah sangat banyak yang saya ajarkan tadi itu. Semoga depannya batik ini akan tetap menjadi yang terbaik lah untuk kedepannya di Tarakan dan juga Kaltara ini. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita bersama Mas Anto Gondrong, salah satu pengrajin batik yang ada di Kota Tarakan ya. Semoga apa yang sudah kita bincangkan bersama, yang sudah kita sharingkan bersama bisa bermanfaat dan memberi inspirasi untuk kita semua. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, melestarikan batik bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perajin batik saja. Namun kita sebagai masyarakat dapat berperan aktif sebagai pelindung aset budaya bangsa. Diawali dengan cara yang sederhana, bangga menggunakan batik. Beli mangga ke Pulau Sebatik, dibawa jauh sampai Maratua. Kita bangga berbaju batik, karena batik milik kita semua. Saya Virgo Edi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam budaya, sampai jumpa.